Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa izna min syari anfusina. Allahumma ij'alna min ibadika salihin wa tawaffana mu'minin wa adkhilna jannatakan na'im birahmatika ya arhamar rahimin. Muhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh channel YouTube Ini Murabbi rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian channel YouTube Ini Murabbi. Aslih nafsaka wad'u ghairah. Sobat soleh Ini Murabbi, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ilmu sebagai salah satu pilar pembinaan umat, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 5 poin pertama dari aspek ini. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan poin-poin tersebut. Sobat soleh Ini Murabbi, poin ke-6 adalah ilmu tidak hanya mencari tahu, tetapi mendorong lahirnya perilaku yang mesti dipertanggungjawabkan di akhirat. Dasarnya adalah firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya adalah pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Surat Yasin ayat 65. Sobat soleh Ini Murabbi, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang perbedaan antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Kalau di dunia, manusia itu kan bicara dengan menggunakan mulut. Dengan mulut, manusia bisa ceramah, berorasi, berdiskusi, bernyanyi, berteriak, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena hanya mulutlah satu-satunya alat berbicara dan berkomunikasi. Dari sini, maka kita sering melihat terjadinya kesalahan dengan berkata-kata secara tidak benar, mencaci, memaki, menyebar isu dan gosip, gibah dan sebagainya. Bahkan juga kerap memberikan kesaksian palsu dengan cara berbohong atau menutupi kebenaran. Kejadian seperti ini mudah. Kenapa? Karena mulutlah menjadi satu-satunya penyampai dalam kesaksian tersebut. Sobat soleh Ini Murabbi, padahal kesaksian palsu itu merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Islam. Pelakunya diganjar dosa besar. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang al-kabair, yakni dosa-dosa besar, maka beliau bersabda, al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatun nafs wa syahadatuz zur, yakni menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh orang, dan bersumpah palsu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sobat soleh sekalian, kadang dalam kehidupan dunia ini persaksian palsu itu aman dari pengetahuan masyarakat hingga akhirnya lenyap di telan masa. Boleh jadi akhirnya manusia sudah melupakannya. Namun hal ini tidak demikian bagi Allah SWT. Pada hari kiamat Allah akan kembali membuka file ini dan membungkam mulut manusia dan membuat tangan dan kaki mereka berbicara untuk bersaksi atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Allah SWT membungkam mulut manusia agar mereka tidak bisa berbohong, mendebat, atau mengelak lagi. Begitu juga Allah akan jadikan tangan manusia berbicara, karena tanganlah yang mengerjakan perbuatan tersebut. Allah juga akan jadikan kaki manusia bersaksi atas perbuatan yang telah dilakukannya, karena kakilah yang mengantarkan tangan melakukan perbuatan dosa tersebut. Dengan demikian,
manusia tidak bisa mengelak atas dosa yang telah dilakukannya. Hukum akan berlaku dengan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan di dunia ini. Sobat soleh ini murabbi, poin yang ketujuh adalah bencana datang karena salah persepsi tentang Allah dan ajarannya. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wa la absarukum wa la juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Yang artinya adalah sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka berkata kepada kulit, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit pun menjawab, "Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu kepadamu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan." Surat Fussilat ayat 20 dan 22. Sobat soleh ini murabbi, ayat tersebut menjelaskan tentang orang yang salah persepsi tentang Allah dan ajarannya. Istilah anak sekarang tuh gagal paham. Ini bahaya ya, gagal paham. Kenapa? Karena akan menyebabkan orang tuh jadi keliru dalam langkah dan tindakan. Apa yang digambarkan ayat tersebut itu jelas-jelas sekali. Orang-orang yang berada di dalam persaksian itu kaget. Kenapa kaget? Kenapa? Karena kulitnya bicara, semuanya bicara, tangan saksi bahkan kulit. Jika ditanya kenapa bisa berbicara, ya mereka menjawab, Allah lah yang buat, sebagaimana kamu juga bisa dibuat oleh Allah berbicara. Tapi yang intinya adalah dari situ, ya mereka salah duga, ya salah sangka, gagal paham. Bagaimana gagal pahamnya? Gagal pahamnya adalah mereka menganggap bahwa Allah tidak tahu, tidak mencatat, tidak melihat apa-apa yang telah mereka kerjakan dari berbagai amalan-amalan buruk. Sobat soleh ini murabbi, maka dari sini dapatlah dipahami bahwa tindakan adalah penampakan luar dari sesuatu yang tersembunyi yang ada dalam diri manusia, baik berupa pikiran, asumsi, persepsi, dan pemahaman. Ini adalah masalah yang sangat penting yang harus dipahami. Kenapa? Karena pikiran itulah ruang penciptaan pertama bagi manusia, sekaligus juga menjadi bingkai yang membatasi ruang tindakan. Dengan demikian, tidak ada tindakan, perbuatan, dan perilaku yang dapat melampaui luasnya wilayah pikiran tersebut. Sahabat soleh, ini murabbi, sebuah tindakan itu umumnya menampakkan diri dalam pikiran sebelum dia menampakkan diri dalam kenyataan. Jadi udah ada planningnya di kepala seseorang itu dalam pikirannya, apa yang hendak dia lakukan. Nah, maka dari sini kita dapat mengetahui seorang itu siapa dia sebenarnya. Dari mana kita tahu? Ya, dari apa yang kita dengar, ya ucapannya, dari perbuatan dan tindakannya yang kita lihat secara nyata. Walaupun kita tidak akan pernah mengetahui isi hati dan pikirannya. Maka jelaslah mengapa dalam hal ini Allah membagi manusia menjadi 3 kategori, mukmin, kafir, dan munafik. Klasifikasi tipe-tipe manusia ini Allah terangkan justru di awal-awal ayat surat Al-Baqarah, yakni 20 ayat pertamanya. Jadi surat Al-Baqarah ini kan surat Al-Fatihah. Ya, kalau kita selesai khatam baca Quran itu kan kita balik lagi ke surat Al-Fatihah. Selesai baca Al-Fatihah, kemudian kita lihat langsung ketemu surat Al-Baqarah. Ya, sebelum segala sesuatunya
Maka Allah jelaskan dulu tentang 3 tipe manusia ini. Kenapa demikian? Karena Allah ingin memahami, agar kita yang memahami bahwa sebelum segala sesuatu tentang Al-Quran dan kehidupan ini, maka ketahuilah soal 3 tipe manusia ini. Karena mereka lah yang banyak ambil peran pensikapan terhadap ajaran Allah. Walaupun nyatanya peran mereka itu berbeda-beda. Ya, ada yang beriman komitmen, ada yang beriman gak komitmen. Ya, ada orang-orang yang kufur dan sebagainya dan sebagainya. Sobat soleh, sobat ini murabi. Poin yang ke-8 adalah harus ada literalisasi dalam hidup. Jangan jumut. Sesuai firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya adalah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Sahabat soleh, sahabat ini murabi. Surat Al-Alaq ayat 1-5 ini kan sungguhnya kita sudah maklum dan sudah hafal sejak kecil. Di mana ayat ini menjelaskan kepada kita tentang wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW. Sekaligus ayat ini juga adalah penobatan dan deklarasi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Namun ayat ini juga bermuatan tentang tauhid, di mana semua urusan harus dikembalikan atas nama Allah, lalu berserah diri kepadanya. Ini kan sebetulnya fitrah kita sebagai manusia. Fitrah kita adalah tunduk, patuh, dan pasrah kepada Allah sebagai Tuhan kita. Sahabat soleh, sahabat ini murabi, ada satu hal yang juga sangat penting terkait dengan ayat-ayat ini, yakni ayat-ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang sesuatu yang tidak kalah penting, yakni tentang literalisasi dalam hidup. Mengapa? Karena itulah yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi dan Rasulnya ini, Muhammad SAW, melalui perantaraan malaikat Jibril. Itu kan yang terjadi pada saat turun ayat-ayat ini di Gua Hira. Nah, dari situ kita lihat bagaimana proses literalisasi ini pun dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Lalu para sahabat juga melakukan hal tersebut kepada yang lainnya, hingga akhirnya terbentuklah generasi awal umat ini, generasi terbaik sepanjang zaman. Sahib soleh, sahib ini murabi, ajaran Allah ini tidak mungkinlah dapat dipahami dan dilaksanakan tanpa ada proses pembelajaran dan pemahaman. Dan yang dapat melakukan itu adalah makhluk yang bernama manusia. Siapa? Ya kita-kita ini. Ilmu Allah itu yang berupa kitab suci dengan manusia sebetulnya sudah kompatibel, sudah cocok, udah klik gitu. Manusia Allah berikan berbagai instrumen dan terus untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran yang kandung dalam kitab suci Al-Quran tersebut. Dan Allah turunkan kitab suci ini itu adalah sesuai dengan fitrah manusia. Jadi anak sekarang bilangnya chemistry-nya udah pas gitu. Nah, dalam hal ini Allah seakan memaksa proses ini kepada nabinya. Ya, mengingat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang umi dan dari kaum yang umi pula. Namun tampaknya memang harus seperti itu jalannya. Dengan itulah maka jiwa baru, ruh baru, dan paradigma baru tercipta untuk akhirnya lahir generasi baru yang banyak mendatangkan kebaikan, kebajikan, keberkahan, dan rahmat bagi sekalian alam. Sahib soleh, sahib ini murabi, kalau kita lihat sebetulnya kan Nabi juga sebelum mendapatkan wahyu, dia pun tidak mengerti tentang apa itu Al-Quran, juga tidak mengerti tentang apa itu iman.
Ya, tetapi begitulah jalannya. Proses literalisasi itu adalah langkah awal dalam kerangka melakukan pembinaan umat. Tanpa itu, maka apa yang kita harapkan dari pembinaan umat ini itu menjadi sesuatu yang utopia, bahkan bersifat khayali. Sahabat soleh, sahabat ini murabi, poin terakhir atau ke-9 dari ilmu sebagai pilar pembinaan umat adalah sesuatu yang teramat penting nih dalam kehidupan. Apa itu? Yaitu kemajuan peradaban manusia tidak berguna jika menolak ilmu Allah ini. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad makkannahum fima immakkannakum fih wa ja'alna lahum sam'aw wa absara wa af'idah. Wa ma aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min syai'in idh kanu yashhaduna bi ayatillah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Yang artinya adalah, dan sungguh kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kamu, dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikitpun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan ancaman azab yang dahulu mereka perolok-olokan, sesungguhnya kini telah mengepung mereka. Surat Al-Ahqaf ayat ke-26. Sahabat soleh, sahabat ini murabi, menolak ilmu Allah itu berarti mengundang datangnya musibah dan bencana, serta kehilangan keberkahan dalam hidup. Padahal untuk membangun peradaban dengan keadilan dan kesejahteraan itu tidak mungkin dicapai selama keberkahan ini tidak ada. Ini kan sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-A'raf. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya adalah, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Sahabat channel YouTube ini murabi, alhamdulillah dengan demikian sudah tuntaslah 9 poin terkait ilmu sebagai pilar dalam pembinaan umat. Sebelum kita akhiri, ana hendak menyampaikan statement closing sebagai berikut. Mengacu pada pepatah fahmus su'al nisful jawab, maka ilmu sebagai salah satu pilar pembinaan umat memberikan perspektif dan pemahaman yang benar tentang amal apa yang harus dilakukan sebelum segala sesuatunya, agar langkah-langkah selanjutnya itu tepat, berguna, dan produktif. Ada bagian dari masa saat itu engkau belum ada, belum dapat disebut sebagai apa, lalu engkau hadir ke dunia, tidak tahu apa-apa, tidak membawa apa-apa, tidak berbaju, bodoh dan papa, miskin tiada berdaya. Waktu berjalan tidak terasa, semua sesuai rencana. Kini kau sudah dewasa, sukses, pintar dan kaya. Wahai engkau pemudi-pemuda, janganlah engkau lupa kepada Tuhanmu yang mencipta, yang memberimu segala karunia. Maka jadilah orang bertakwa, selalu menuntut ilmu agama, agar barokah senantiasa, selamat dunia, di akhirat pun bahagia. Sahabat mulia, sahabat channel YouTube ini murabi, marilah kita tutup sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.